Moto3, Wildcard, Yamaha. Kalau urusan ini, Yamaha Indonesia jelas kalah dari Yamaha Thailand. Di MotoGP seri Thailand yang akan berlangsung tanggal 27 sampai 29 Oktober nanti, Yamaha Thailand Racing Team akan menurunkan Kritapat Keankum sebagai pembalap wildcard di Moto3. Pembalap yang masih kalah cepat dari Aldi Satya Mahendra di ajang Blue Crew European Championship ini akan menggunakan motor KTM RC250GP. Jika Yamaha Thailand bisa, kenapa Yamaha Indonesia nggak bisa dengan Aldi Satya di Mandalika? Kritapat Keankum, pembalap berusia 18 tahun, dianggap salah satu bakat muda Thailand yang menjanjikan dengan penampilan apiknya menempati posisi 6 klasmen akhir ajang Blue Crew European Championship lalu. Hasil ini sih masih jauh dibanding dengan pembalap muda paling potensial saat ini milik Yamaha Indonesia, yaitu Aldi Satya Mahendra. Aldi mampu menang di 5 balapan hingga menempati posisi runner-up klasmen, sedangkan Keankum hasil terbaiknya hanya runner-up di 2 balapan. Boleh dibilang, bakat Aldi lebih baik. Aldi juga mampu mengulang prestasi abangnya, Galang Hendra, yang mampu menang di balapan World Supersport 300. Aldi menang di race kedua pada seri Ceko saat menjadi wildcard. Itu kalau kita hanya membandingkan bakat pembalap aja. Tapi, kalau membandingkan support dari pabrikan, Yamaha Indonesia harus mengakui kalah dari Yamaha Thailand. Dalam hal support pembalap didikannya, Yamaha Thailand lebih luas dari Yamaha Indonesia. Mereka tidak kaku, harus atau wajib menggunakan motor Yamaha. Padahal, Yamaha nggak punya motor untuk kelas pemula ini. Bahkan, Yamaha Thailand pada 2018 2 kali mengirim pembalapnya Apiwat Wongthananon menjadi pembalap wildcard Moto3, seri Buriram dan seri Sepang. Saat itu, tim Yamaha Thailand bekerja sama dengan tim VR46 Mastercam yang juga menggunakan motor KTM. Sedangkan Yamaha Indonesia justru melarang Aldi Satya yang sudah lolos menjadi peserta Asia Talent Cup 2020 angkatannya Fadila Arbi Aditama karena menggunakan motor Honda, sehingga ia gagal tampil di ajang itu. Kalau aja Yamaha Indonesia lebih luas, siapa yang tidak bangga melihat Arbi Aditama dan Aldi Satya bisa wildcard Moto3 di Mandalika lalu? Tidak hanya wildcard, Yamaha Thailand pun sudah berkomitmen jika Keankum mampu tampil baik di wildcard ini, mereka akan support Keankum untuk turun full season di Moto3 musim depan. Untuk itu, mereka sudah melakukan kerjasama dengan tim Bow Motorsport asal Spanyol yang akan membantu secara teknis balapan. Keankum pun sudah rutin melakukan latihan dengan motor KTM Moto3 untuk proses adaptasi yang lebih baik lagi. Ia tidak mau tampil mengecewakan di depan publiknya sendiri. Di sirkuit Chang nanti, Keankum tidak sendiri menjadi pembalap wildcard lokal. Ia akan bersama dengan Tachakon Buasri yang akan tampil sebagai wildcard dari Honda. Buasri yang gemilang di ajang Junior GP akan promosi ke Honda Tim Asia Moto3, menggantikan Mario Aji yang promosi ke Honda Tim Asia Moto2. Yamaha Indonesia memiliki jalur pembibitan pembalap yang berbeda dengan Honda. Yamaha memilih menggunakan motor-motor masalnya, dan Honda menggunakan motor prototipe spesifikasi balapnya, sehingga jalur ajang balap yang dituju pun berbeda. Jika Yamaha menuju World Superbike, maka Honda menuju MotoGP. Walau tidak harus seperti itu, tapi bisa saja menyeberang antar ajang tersebut. Salah satu penyebabnya adalah Yamaha tidak lagi mengembangkan motor prototipe khusus untuk spesifikasi balap di kelas pemula hingga kelas menengah, sehingga harus mengembangkan bakat-bakat muda pembalap mengandalkan motor produksi massalnya seperti Yamaha R3 ataupun Yamaha R6. Terakhir Yamaha punya motor prototipe untuk kelas pemula dan menengah adalah TZ125 dan TZ250 untuk GP125 dan GP250 saat balapan masih menganut mesin 2 tak. Motor itu juga pernah digunakan bocah ajaib Indonesia pada masanya, Doni Tata Pradita, untuk balapan sebagai wildcard GP125 di Sepang pada tahun 2005 dan 2006, serta turun full season GP250 pada 2008. Motor yang digunakan Doni saat itu bukanlah motor yang kompetitif dan sudah usang, karena pengembangan motor itu sudah dihentikan Yamaha sejak tahun 2004. Sedangkan Honda secara baik dan terstruktur masih mengembangkan motor spek balap 4 taknya,
mulai dari NSF 100, NSF 250 sebagai motor pembinaan bagi pembalap di level pemula. Pembalap Yamaha Indonesia yang sudah mencicipi jalur ini baru Galang Hendra Pratama. Ia sudah membalap penuh di World Supersport 300 tahun 2018 dan 2019. Kemudian promosi ke World Supersport 600 di tahun 2020 dan 2021. Walau akhirnya harus pulang kampung ke Asia karena prestasi yang kurang memuaskan. Doni Tata Pradita juga sempat bertarung semusim di World Supersport 600 musim 2009. Namun jalurnya adalah pindah dari GP 250 ke World Supersport 600. Kembali karena kurang berprestasi, lalu diarahkan pulang kampung juga ke Asia. Memiliki salah satu pembibitan pembalap terbaik di Indonesia, Yamaha selalu bisa melahirkan bakat-bakat pembalap baru yang bertalenta. Semestinya, Yamaha Indonesia sudah tidak perlu lagi kaku terhadap perbedaan brand motor yang digunakan pembalapnya karena suatu ajang pembibitan yang menggunakan merek tertentu. Contohnya Asia Talent Cup dengan Honda atau Red Bull Rookies Cup dengan KTM-nya. Jika hanya karena persaingan ketat dengan sesama brand Jepang, menggunakan KTM di Red Bull Rookies Cup masih bisa dong. Honda aja dengan berbesar hati mau menyekolahkan banyak pembalapnya ke Red Bull Rookies Cup seperti Gary Salim, Mario Suryoji, Fadila Aditama yang menggunakan motor KTM. Bahkan di level korporat, Yamaha Pusat pun dengan besar hati menyadari butuh wadah tim sebagai perjenjangan bagi pembalap mereka di Moto2 yang menggunakan mesin Triumph. Akhirnya, mereka bekerja sama dengan tim VR46 Mastercam membentuk tim di Moto2 sebagai perjenjangan pembalap Yamaha menuju MotoGP. Line up pembalap mereka untuk musim 2024 akan diisi oleh Manuel Gonzalez, juara dunia World Supersport 300 musim 2019, dan Ayumu Sasaki, angkatan pertama Asia Talent Cup yang menjadi juara di musim 2015. Ini membuktikan Yamaha Pusat saja tidak kaku terhadap penggunaan merek motor selain Yamaha, seperti yang dijalankan oleh Yamaha Thailand. Kenapa Yamaha Indonesia tidak melakukannya juga ya? Yamaha Racing Indonesia memang berkomitmen akan membawa Aldi Satya untuk bersaing full season di World Supersport 300 jika Aldi berhasil menjuarai ajang Blue Crew European Championship. Walau dengan perjuangan luar biasa, Aldi hanya berhasil menjadi runner-up. Meski begitu, dari kabar burung yang beredar, Yamaha tetap akan membawa Aldi turun full season World Supersport 300 musim 2024. Kita tunggu kabar selanjutnya, semoga aja ini benar adanya. Mau lewat World Supersport 300 atau Asia Talent Cup, Manuel Gonzalez dan Ayumu Sasaki harus tetap melalui jalan panjang yang berliku untuk sampai pada tahap ini. Tahap di mana posisi sudah cukup dekat untuk berada dalam radar tim Yamaha di kelas utama MotoGP. Para pembalap di tim Koreos Prepago Yamaha VR46 Mastercam ini ada dalam urutan pertama jika Yamaha membutuhkan pembalap muda yang akan dipromosikan untuk menunggang Yamaha M1. Gue secara pribadi sudah cukup senang. Potensi besar seorang Aldi Satya akan bertarung full season di World Supersport 300. Tapi, gue sangat berharap Aldi bisa merasakan kompetisi yang lebih dekat ke Grand Prix. Bisa melalui Red Bull Rookies Cup atau Junior GP, karena tolak ukur balap dunia ya Grand Prix. Sekarang, sebagai fans balap, mari kita lihat dan dukung bersama bagaimana Yamaha Racing Indonesia mengantarkan bakat-bakat terbaik Indonesia untuk mampu menjadi pembalap yang berprestasi kelas dunia. Terima kasih sudah nongkrong di garasi roda 2. Kita ketemu di video berikutnya.